Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Banyak riwayat atau cerita-cerita di dalam kitab suci agama Buddha yang berkaitan dengan kematian orang dekat, orang-orang yang dicintai. Ada yang menjelaskan beberapa kesedihan, sikap tidak bisa langsung menerima, sehingga menimbulkan duka yang mendalam, seperti cerita ibu Patacara yang kehilangan seluruh anggota keluarga, seperti kisah Gotami yang kehilangan anak tunggalnya, dan juga ibu Wisaka yang kehilangan cucu yang tercinta. Ketika cerita peristiwa itu menjelaskan tentang tidak langsung bisa menerima, tentang perpisahan karena kematian orang-orang dekat. Namun di samping berisi tentang orang tidak bisa langsung menerima tentang kematian, kitab suci juga sempat mencatat seorang biasa, seorang calon Buddha pada kelahiran yang lalu, ditulis dalam kitab suci karena kesehariannya itu melakukan satu perenungannya mudah sekali sebetulnya, dan juga bisa dicontoh oleh generasi saat ini. Perenungannya seorang ayah ini, bahwa suatu saat nanti saya maupun orang lain akan mati. Dia merenungkan seperti itu. Di samping dia sendiri yang merenungkan seperti itu, juga mengajak anggota keluarga merenungkan hal yang sama. Istrinya diajak juga merenungkan tentang datangnya kematian yang tidak terelakkan. Kemudian anaknya, istrinya juga disuruh merenungkan hal yang sama, bahwa suatu saat nanti akan terjadi kematian. Hasil positif dari perenungan itu betul ketika salah satu anggota keluarga, anak laki-lakinya itu meninggal di ladang. Betul begitu mendengar bahwa anak lakinya meninggal, apa responnya? Responnya sang ayah ini sangat bijaksana, dan juga ditulis dalam kitab suci ini menggunakan perumpamaan seekor ular yang mengganti kulitnya. Dijelaskan demikian di dalam kitab suci. Komentar dari ayah yang baru saja menerima berita kematian anaknya itu demikian: manusia meninggalkan rangkanya yang tidak kekal apabila kesenangan hidup telah berlalu sejenak, sebagaimana seekor ular biasa selalu membuang kulitnya yang telah rusak. Keluhan kawan tak dapat menyentuh abu seorang yang mati. Dengan menggunakan perumpamaan seekor ular yang biasa mengganti kulit, diharapkan kita pun juga paham, tidak ada sesuatu itu yang tetap pada diri kita. Seekor ular yang ingin kulitnya muda, ya, lebih bersih, lebih baik, tentunya secara kodrati harus mengganti kulitnya. Dia akan melepaskan kulit yang lama, meninggalkan kulit yang lama, untuk tumbuhnya kulit yang baru, yang lebih bagus, yang lebih segar. Demikian pula kehidupan manusia. Ketika sudah mencapai usia-usia tertentu, mau tidak mau kita pun harus meninggalkan rangka kita. Di dalam agama Buddha, arus kesadaran atau roh inilah yang akan melanjutkan perjuangan kehidupan-kehidupan di alam-alam berikutnya. Alam-alam berikutnya yang dilalui itu ada 31 peluang, ada 31 alam kehidupan. Apabila Bapak Krishna nanti ikatan masih kuat dengan keluarga ini, bisa terlahir dalam keluarga ini sebagai cucu maupun cicit nanti, masuk di dalam itu. Jadi memang kita tidak akan pernah ingat, ya ingat, karena daya kemampuan kita sangat terbatas sekali. Namun seperti Sang Buddha bisa berpendapat, oh ini kelahiran dari engkongmu, dari suamimu, dan lain sebagainya. Jadi ikatan-ikatan karma itulah
yang mempersatukan kita dengan keluarga-keluarga yang telah tiada. Kalau istri Bapak Krishna bertekad agar kelahiran berikutnya bisa bertemu lagi, sangat bisa sekali. Ya, ada 4 catatan yang disabdakan oleh Sang Buddha. Ya, dalam kehidupan harus memelihara sama-sama keyakinan, harus memelihara sama-sama menjalankan kemoralan, harus sama-sama menjalankan kemurahan hati, harus menjalankan kebijaksanaan. Itulah 4 syarat minimal yang dimiliki oleh seseorang yang ingin menjalin hubungan harmonis saat ini maupun yang akan datang. Semoga dhamma sekilas, ya, ajaran Sang Buddha itu membuat kita bersama-sama meyakini ajaran Sang Buddha bahwa kehidupan sebagai rumah tangga, sebagai suami istri juga bisa dirancang dari kelahiran saat ini maupun yang akan datang kalau sudah merasa cocok. Semoga bukan saja kebersamaan saja, namun sebuah ikatan spiritual bersama-sama mewujudkan diri untuk bertekad telahnya di alam-alam bahagia maupun mencapai pembebasan nibbana. Semoga dengan pelaksanaan acara 42 hari ini secara kontinu ini, apa yang menjadi harapan keluarga almarhum Bapak Krisno Buwanto segera menikmati alam surga Sukawati benar-benar menjadi kenyataan, dan pihak keluarga merasa puas dan lega karena mempunyai kesempatan untuk berbakti, menyatakan terima kasih dan hormat kepada beliau yang telah tiada, untuk membekali beliau perjalanan menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.